Tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah berbuka tadi? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam yang ke-13 ya. Masya Allah. Kita bersyukur, utama sekali adalah Allah masih sayang sama kita. Dengan maha penyayangnya Allah sampaikan kita di bulan ini hingga malam ini. Semoga hingga berakhir Ramadan dan Allah temukan dengan Ramadan yang berikutnya insya Allah. Kemudian mari kita hadirkan kebesaran Allah di masjid yang megah mewah ini, bahwa satu nikmat aman ya. Di lain tempat saudara-saudari kita dalam kondisi yang mengenaskan, terkhusus di Palestina, di reruntuhan mereka tarawih, di reruntuhan itu mereka sahur berbuka. Jadi kita di sini penuh nikmat. Kemudian mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah. Terutama zaman, kondisi, keadaan di mana generasi ke generasi, di mana at-taqaddum al-hadari, kemajuan zaman ini, ujiannya juga, tantangannya juga, godaan, rayuan, hingga pribadi, keluarga, masyarakat, ini punya ujian tersendiri. Terkhusus tema kita malam ini adalah, saya diberikan satu tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana membentuk anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Tema ini cukup menarik karena satu kitab yang dikarang oleh Nasih Ulwan, Dr. Nasih Ulwan, buku yang sangat laris sekali. Judulnya Tarbiyatul Aulad, bagaimana mendidik anak. Bahwa anak ini, kalau kata Allah dalam Al-Quran, ada 4 jenisnya. Satu anak yang memang ini yang paling mengerikan, dia musuh dengan kita, aduwwul lakum. Yang kedua, anak itu hanya sekedar, kalau Allah bilang di surah Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, hanya sekedar aksesori saja. Ada anak juga kata Allah menjadi ujian. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan yang kita harapkan adalah yang disebut di akhir surah Al-Furqan tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu dari karakter ibadur rahman itu kata Allah, orang yang berdoa, doanya itu alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Maka seperti apa pola asuh, frame, cara berpikir kita sebagai orang tua? Tapi sebenarnya malu juga saya menyampaikan tema ini, karena di bawah saya ini, saya kan dimajukan selangkah.
Ada yang kumisnya sudah lebih putih dari saya, apalagi jenggotnya. Mereka ini orang-orang yang sudah punya cucu. Saya baru punya anak saya 5. Mengajari yang punya cucu mendidik anak. Jadi saya izin dulu, tuh, Nek, saya izin ini. Nanti kualat saya ini. Mungkin orang ini menengok saya, alah anakku ya kau, katanya. Kau pula mengajari aku, katanya. Tapi ini mohon maaf lah, karena ini jadwal harus saya tunaikan. Temanya ini pula, kalian tengok-tengok aja lah. Baik. Sebenarnya dalam Islam berbicara tentang al-aulad wal abna. Lalu nanti kita bagaimana membentuknya. Kalian tengok aja. Kenapa kaligrafi ini rapi? Ornamennya rapi. Ini dibentuk. Dan yang membentuknya tak kita, ahlinya. Bapak ibu pernah enggak menengok orang yang kayak topeng monyet? Bahkan Khabib yang pemain gulat MMA itu bisa berkelainya sama beruang. Coba. Banyak yang di Arab ini menjinakkan harimau, singa hidup di dalam rumah. Macam kucing. Coba. Heran tak kita? Bagaimana hewan aja bisa dibentuk taat sama tuannya? Masya Allah. Maka yang harus kita tanya hari ini penting itu. Jadi kalau saya hari ini diberi amanah pimpinan di satu pesantren, muridnya 350 orang. Satu kelas ada 25 orang, ada yang 15, ada yang 30. Mungkin izin juga kalau ada di sini guru, buat jempol untuk guru. Tapi sekarang saya mau tanya mak-mak dulu. Bisa saya tanya, Bu? Coba angkat tangan di sini siapa yang tak pernah memarahi anaknya? Jangan ribut. Terus, kenapa kalian marahi kalau ada guru yang punya anak, jumlah anaknya dalam kelas 30 orang? Anak kalian berapa di rumah? 4, 3, 2. Dari pagi sampai malam merepet. Guru tak boleh merepet. Cubit sikit kena ham, ya kan? Apalagi ada videonya, langsung besok datang polisi, ciduk, masuk penjara. Perhatikan. Mendidik anak itu sebenarnya apa? Mulai dari belum menikah sampai menikah itu dahsyat pendidikan. Saya dulu pernah seminar tentang hifzul Quran, tentang Quran, membumikan Al-Quran di keluarga. Saya didampingkan dengan seorang ibu bernama Yoyo Yusrah. Dia sudah wafat, meninggal, hafiz Quran. Anaknya 10 hafiz Quran. 10. Dia bilang apa? Yang masih saya ingat. Mamnu'ut tilfaz. Apalagi kita. Nih, no handphone. Itu dibilangnya. Dia mendidik anak 10 menjadi hafiz Quran. Gimana caranya? Dengan kesibukan mereka. Jadi dia bilang tidak ada handphone, tidak ada televisi. Itu satu dia bilang. Itu masih saya ingat. Dia bilang apa? Saya Ustadz sebelum menikah, saya sudah berdoa minta dikaruniai apa? Anak yang baik. Saya ambil itu kata dia apa? Dari Al-Quran kisah
Nabiullah Ibrahim ketika di masa tuanya dia berdoa karena belum dikaruniai anak. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dia doanya, ya Allah beri aku anak yang soleh. Tapi Allah Maha tahu, tak diberi pula anak soleh. Ada yang lebih tinggi dari soleh. Halim. Karena halim, anak yang sabar. Karena anak yang sabar pasti soleh. Tapi anak yang soleh belum tentu sabar. Itu kata ulama tafsir. Itu Masya Allah. Jadi sebelum menikah pun dia sudah punya. Kalau bahasa sekarang itu apa? Orang tua atau bakal calon orang tua yang punya visioner. Bukan sekedar macam di kandang-kandang tuh punya anak jadi makan-makan, mati-mati. Enggak, dia punya apa? Orang tua yang punya orientasi hidup. Dulu saya pernah waktu tabligh akbar di Telkomsel di Menara itu. Saya diduetkan pembaca Qur'annya si Rosyid. Tahu Rosyid kan? Sekarang nggak tahu dia udah besar mungkin nggak terkenal lagi. Tapi dulu Hafiz cilik masuk dia. Jurinya siapa yang Syekh yang meninggal diracun itu? Syekh Ali Jabir. Sampai kagum Syekh Ali Jabir. Saya ketemu orang tuanya Rosyid ini, emaknya waktu itu yang bawa. Saya tanya langsung, Bu, apa Ustaz? Apalah tanda-tanda anak ini, apa kelebihannya gitu? Waktu ibu menyusui, mengandung atau membesarkan. Apa kata emaknya? Kata emaknya, Ustaz, si Rosyid ini masih merah, entah berapa bulan waktu itu dia bilang, saya lupa, sudah bisa menyebutkan nama Allah dengan fasih. Masih di bedung. Itu si Rosyid itu kata maknya. Kalau mungkin sampai ini ke maknya, nanti saya jadi saksi mudah-mudahan. Allah tunggu. Kata maknya, anak ini masih di bedung. Ya, saya nggak tahu umurnya berapa, saya takut salah. Tapi dia bilang, sudah bisa menyebut kalimat Allah dengan fasih. Jadi pernah saya iktikaf di masjid waktu di Mesir 10 hari terakhir. Jadi saya pernah mendengar ceramah seorang syekh karena ada pertanyaan, kapan kami mengenalkan Allah kepada bayi kami? Coba lihat, ini visioner sekali. Kata dia apa? Walaupun dia tidak melihatmu, kenapa? Karena bayi, tanya mak-mak kita, 40 hari atau sebulan itu, bayi itu belum bisa melihat. Tapi, kata syekh ini, dia bisa mendengar. Bahkan dalam rahim pun, anak bayi itu bisa, janin itu bisa mendengar. Buktinya apa kata dia? Kenapa Allah dahulukan dalam Al-Quran itu, innas sam'a, wal absara wal fuad. Jadi as-sama' ini berfungsi bagi bayi. Jadi jangan lupa ketika kita baca Quran, dekatkan aja ke telinganya. Ketika ibu pun mengandung, malas baca Quran atau mungkin dah lelah, dengarkan aja murattal ke dinding rahim kita kalau lagi hamil. Dia merekam. Masya Allah. Baik, akhir Islam rahimahullah, ini bukan waktunya singkat. Ini sangat penting. Sangat penting saya menyebut. Apa hadiah terindah dari orang tua dalam membentuk anak? Dalam satu hadis kata Rasulullah, manahila walidun waladah. Tidak ada pemberian yang terindah dari seorang orang tua kepada anaknya ilama khuluqun hasan, akhlak yang baik. Kenapa? Karena bayi, anak kecil ini seperti kaset kosong.
Apapun kau rekam ke dia, itulah yang nanti akan kau putar dalam hidupnya. Makanya kata ulama, siapkanlah generasi bukan untuk di zamanmu, tapi di zamannya. Di zamannya. Sampai kata Rasulullah begini, innar rajula la turfa' darajatahu fil jannah. Ini bayang-bayangkan ini, Pak. Orang tua ini kaget. Diangkat derajatnya. Dimasukkan ke surga. Mungkin orang tua ini merasa, aku ini mungkin ke neraka. Kira-kira begitu. Tapi tiba-tiba dia dibilang, diangkat derajatnya masuk ke surga. Sudah. Ayyurab, kata dia kaget. Ya Allah, kenapa bisa ini? Apa kata Rasulullah? Bi istighfari waladika lak. Karena anakmu di dunia beristighfar. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu kalau keluar dari mulut anak kita, Allah angkat derajatmu masuk ke surga. Tapi zaman ini ada anak main game, Rabbil firli. Anak dipanggil tak bisa, hormat tak mau, mijit kaki maknya, ayahnya pun tak mau. Suruh beli cabai sekilo pun tak bisa. Angkat pakaian tak bisa. Berat. Tapi Masya Allah itu. Masya Allah. Sampai kata Rasulullah, nanti akan datang seseorang membawa Al-Quran itu nanti di hari kiamat. Karrajulis syahid. Seperti orang yang pucat. Keluar dari kubur. Nanti di hari kiamat. Terus ditanya, hal ta'rifuni? Nih, saya teringat pentas ini. Judulnya Musabaqah Nuzul Quran. Ya, ingat ini. Saya mau sampaikan hadis ini. Nanti si Quran itu datang kepada ahlinya. Hei, kau kenal aku enggak? Hal ta'rif. Kata dia, ma'arif. Zamma'tuka fil hawajir. Aku yang membasahi kering-keringnya lidahmu. Fayudah al-mulka biyaminih wal khulda bishmalih. Terus kemudian wayudah tajul waqar, diletakkanlah apa tuh? Mahkota di kepala. Wa yuksa walidayhi hullatain allati la taquma lahum ad-dunya. Dipanggil orang tuanya, dipasangkanlah jubah kemuliaan yang tak pernah dipakai oleh penduduk dunia. Terus orang tuanya kaget, bilang apa? Ya Rabb, bima kusina ya Rabb. Kenapa kami bisa dipakaikan ini? Apa kata Rasulullah di ujung hadis ini? Bi akhzi waladikumal Quran. Karena anakmu di dunia bersahabat dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi bagaimana membentuk anak kita? Anda, kita. Jadi keteladanan itu yang mahal. Dakwah tanpa kata-kata itu apa? Teladan. Kalau mau anakmu baca Quran, hafal Quran, kau harus baca Quran. Kalau anakmu tak mau mencarut, engkau yang menjaga lisanmu. Kalau anakmu ingin ahlus salah, engkau juga harus ahlus salah. Itu kata ulama. Karena buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Taib ya akhul Islam. Saya akan di waktu yang singkat ini akan coba peras tema ini. Pertama, ibu, terutama mak kita, katakan, ikrarkan dalam doamu, ya Allah, aku bayangkan wajah anakku.
Ya Allah, aku mencintai anak. Ya Allah, anakku ini pernah ada di rahimku, ya Allah. Terus apa engkau sebutkan? Aku mencintainya karena engkau, dan aku sudah ridha ya Allah. Aku senang kehadirannya. Aku mohon ridhamu. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Engkau jadi ibu karena ada anak. Anakmu lah yang mengajarimu kata-kata sabar, syukur. Anak. Makanya kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Makanya kata ulama, ibadah terpanjang sepanjang hayat itu adalah pernikahan dan keluarga. Karena itu tujuan menikah, ada 5 tujuan menikah, ada yang bilang 7. Di antara tujuan menikah itu adalah ingin punya anak. Salah satu tujuan menikah, biar punya keturunan. Maka ya akhul Islam, di sini apa? Saya bilang, niat karena Allah. Saya jadi ayah, saya jadi mak, niat apa? Karena Allah. Niatnya benar. Niatnya benar. Amalnya benar. Ilmunya benar. Dan terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau ingin membentuk anak, izin. Jangan pernah membawa harta yang haram ke rumah. Jangan kau beri anakmu suapan-suapan haram. Jangan. Buang. Jangan pernah. Sesuatu apapun, tumbuh kembang anakmu dari yang haram. Jangan bangga dia punya Honda mobil, punya ini, punya, tapi bersumber dari haram. Tidak, buang. Lebih baik gubuk makan kepala ikan teri. 1000, 2000 kata orang, ya kan? Tapi halal. Tak perlu, tak butuh anak kita yang haram. Na'udzubillah. Ini saja, tak bisa saya sampaikan semuanya. Adanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.